Sampurasoen, Sugeng Rawu, Hwanyong, Horas. Welcome guys. WSKT TV. Selamat datang kembali di channel WSKT TV. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran, rezeki yang berlimpah dan sehat selalu. Masih bersama kami akan menjelaskan alur cerita film ini yang menceritakan tentang seorang pensiunan agen rahasia yang terpaksa kembali bertugas demi menyelamatkan keluarganya. Namun, sebelum masuk ke alur cerita ini, seperti biasa, siapkan makanan ringan dan minuman sehat kopi produk Waskita untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Oke, madam. Adalah film action Korea Selatan ini dirilis tahun 2020, yang dibintangi oleh Jung Hwa, Pak Sung Wong dan sutradara oleh Lee Chol Ha. Mari kita review film ini bersama berjudul Oke, Madam Guys. Tonton hingga selesai, jangan di-skip biar puas dan tuntas. Ayo kita saksikan sekarang, check it out. Tahun 2009, di jantung kota Ulaanbaatar, Mongolia, malam membeku di bawah langit kelabu ketika dua agen rahasia Korea Utara, Ri Chol dan Kim Soo, menyusup ke sebuah hotel tua yang menjadi tempat transaksi gelap. Misi mereka sederhana tapi berisiko tinggi, merebut kunci sistem alutsista nuklir yang telah dicuri dan hendak dijual kepada para pengkhianat negara di pasar gelap internasional. Segalanya berjalan sesuai rencana hingga sebuah pesan masuk lewat alat komunikasi Ri Chol, suara ayahnya, Jenderal Park Sun, terdengar tergesa dan berat. Misi dibatalkan. Dengarkan aku baik-baik, Ri Chol. Segera pergi dari sana. Jangan percaya siapapun juga. Sebelum Ri Chol sempat menjawab, sinyal terputus. Sang ayah, Jenderal Park Sun, seorang loyalis sejati pada pemimpin Korea Utara, telah dikhianati oleh rekan politiknya sendiri. Mereka ingin merebut kendali alutsista nuklir demi ambisi pribadi. Pengkhianatan itu dibayar dengan darah. Namun keputusan itu membawa konsekuensi tragis. Rekannya sendiri, Kim Soo yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba menjadi korban dari paranoia dan ketakutan Ri Chol. Dalam hitungan detik, suara tembakan Kim Soo tumbang. Ri Chol menatap tubuh sahabatnya itu dengan mata kosong. Maaf, Lee. Aku hanya menuruti pesan ayah. Bisiknya pelan. Malam di Ulaanbaatar pun kembali membisu, meninggalkan seorang agen yang kini sendirian. Review film berjudul Oke, Madam. Cerita dimulai 11 tahun setelah peristiwa pembuka di sebuah pasar tradisional di kota Incheon, Korea Selatan. Pagi yang sibuk, hiruk-pikuk pedagang, aroma minyak goreng yang harum. Di sanalah kita bertemu dengan Suzy, seorang ibu sederhana yang menjual kue Waskita di kios kecilnya. Dengan penuh semangat, Suzy menyiapkan dagangannya. Adonan digoreng dengan cekatan, asap mengepul dan tak lama kemudian, para pelanggan sudah berkerumun menunggu. $5? Oke, katanya sambil tersenyum. Tak sampai 1 jam, seluruh kue Waskita ludes terjual. Wajar saja, rasa buatannya terkenal gurih dan legit di pasar itu. Siang harinya, cerita beralih ke sudut lain pasar. Di sebuah kios reparasi alat elektronik yang sempit tapi ramai, tampak seorang pria culun dan penuh ketelitian tengah memperbaiki radio rusak. Dialah Yong Jun, suami Suzy. Sosok sederhana tapi penuh akal-akal lucu khas bapak rumah tangga Korea. Di sela pekerjaannya, Yong Jun beristirahat sebentar sambil meneguk suplemen vitamin C dari kulkas. Tapi jangan salah sangka. Tujuan sebenarnya adalah berharap hadiah undian di balik tutup botolnya. 1 unit mesin cuci baru, karena mesin cuci di rumah sudah rusak. Namun sayang, saat tutup botol dibuka tulisan kecil, silakan coba lagi. Anda belum beruntung. Tak lama,
Suzy datang ke kios membawa belanjaan. Melihat istrinya muncul tiba-tiba, Yong Jun langsung panik dan berpura-pura sibuk memperbaiki alat. Dengan tatapan penuh kecurigaan, ia membuka kulkas dan terkejut. Di dalamnya tersusun satu lusin botol suplemen vitamin C yang dibeli suaminya. Wajah Suzy berubah, sementara Yong Jun hanya bisa nyengir kuda, mencoba mencari alasan paling masuk akal di dunia. Begitulah keseharian mereka, sederhana, keluarga lucu, dan penuh warna. Suzy langsung naik pitam ketika tahu suaminya menghabiskan uang hanya untuk membeli satu lusin minuman vitamin C. Dengan nada tinggi, ia menegur Yong Jun yang hanya bisa menunduk pasrah. Suzy yang awalnya marah besar perlahan melunak. Meski kesal, ia tahu niat suaminya baik. Keduanya tertawa kecil, menyadari betapa sederhana dan kerasnya hidup yang mereka jalani. Saat suasana mulai hangat, seorang mahasiswa datang membawa laptop rusak. Yong Jun langsung menyambutnya dan mulai memperbaiki laptop itu sambil menawarkan minuman vitamin C. Sementara menunggu, Suzy ikut membuka sebotol minuman yang ada di meja. Tak disangka, kali ini keberuntungan benar-benar berpihak pada mereka. Di balik tutup botol itu tertulis, "Selamat, Anda memenangkan perjalanan ke Hawaii." Suzy berteriak kegirangan, sementara Yong Jun meloncat-loncat bahagia. Si mahasiswa yang menjadi saksi kejadian itu hanya bisa menatap iri, karena tutup botol miliknya bertuliskan, "Silakan coba lagi." Sore harinya, setelah laptop pelanggan selesai diperbaiki, mereka pulang ke kontrakan mungil di rusun. Suzy langsung menyiapkan adonan kue waskita untuk jualan esok hari. Di sela-sela aktivitasnya, ia berkata pelan namun tegas, "Kita nggak jadi ke Hawaii." Yong Jun menatapnya kaget. "Kenapa? Kita kan menang tiketnya." Suzy menjawab tanpa berhenti mengaduk adonan. Yang gratis cuma tiket pesawat sama hotel, tapi makan, jalan-jalan, semua pakai uang sendiri. "Kita mau ke sana kalau tabungan aja nggak ada." Suzy hanya melirik suaminya dan tertawa kecil. Sebelum akhirnya, nasib membawa mereka ke perjalanan paling tak terduga. Penerbangan menuju Hawaii yang berubah jadi kekacauan besar. Namun Suzy tetap menolak ide liburan ke Hawaii. Ia justru berencana menjual tutup botol berhadiah itu di toko online untuk kebutuhan sehari-hari. Tak lama kemudian, anak semata wayang mereka, Diana, baru pulang sekolah. Beberapa detik kemudian notifikasi grup WhatsApp wali murid berbunyi. Suzy membaca pesan kabarnya Diana berkelahi di sekolah. Suzy menanyakan kebenaran itu. Diana menangis dan bercerita bahwa dia dibuli oleh teman-temannya. Katanya, Diana anak miskin dan keluarganya kuper karena tidak pernah liburan. Ia mengaku sebenarnya tidak pernah bahagia ikut les balet. Ia lakukan hanya untuk menyenangkan ibunya. Yang ia inginkan satu hal sederhana, ikut les karate. Kata-kata itu membuat Suzy dan Yong Jun terdiam. Mereka menyadari kekurangannya, sampai lupa mendengarkan isi hati anaknya. Malam itu, setelah menidurkan Diana, Suzy duduk diam di tepi ranjang. Ia berjalan ke balkon tempat Yong Jun sibuk memperbaiki mesin cuci yang rusak. Tanpa banyak kata, Suzy memecah keheningan. "Aku setuju. Kita pergi ke Hawaii." Yong Jun menatapnya tak percaya. "Serius?" Suzy mengangguk pelan. "Diana butuh waktu bahagia dan mungkin kita juga." Seketika wajah Yong Jun bersinar bahagia. Saking girangnya ia menepuk mesin cuci tua di sebelahnya, dan secara ajaib mesin itu menyala kembali. Keduanya pun tertawa keras, seolah dunia sedang berpihak pada mereka. Keesokan harinya, keluarga kecil itu tampak sibuk di kantor imigrasi, mengurus paspor. 하나, 둘. 자, 여기 보고 웃자. 그렇지. 자, 안경 벗으시고요. Namun di sisi lain kota Incheon, di sebuah apartemen mewah, seorang gadis misterius sedang berolahraga. Keringat menetes di wajahnya yang dingin dan tegas. Begitu ia selesai, ponselnya berdering. Sebuah panggilan dari nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya. Beberapa detik hening, lalu ekspresinya berubah serius. "Baik," katanya singkat. "Aku akan ke Hawaii." Sementara itu, di tempat lain, seorang pria misterius menerima panggilan rahasia dari komandannya. Target ditemukan. Richol akan menuju Hawaii dalam 48 jam ke depan.
Pria itu memutus panggilan. Dialah Kim Soo, agen rahasia Korea Utara yang dulu ditembak oleh rekannya sendiri, Ri Chol, 11 tahun silam saat misi perebutan kunci alutsista nuklir di Mongolia. 실수하지 말라. Keesokan paginya, Suzy masih menyempatkan diri untuk berjualan kue waskita di pasar. Ia ingin menambah sedikit uang saku agar nanti di Hawaii saat liburan. Dengan senyum cerah, ia mengatakan, "Doakan kami selamat sampai Hawaii ya," serunya riang. 이렇게 착하게 살면 복 받는 거야? Bus kota membawa keluarga kecil itu menuju bandara. Ketika di pintu masuk bandara, sebuah minibus hitam terparkir mencurigakan. Di dalamnya, beberapa pria berjas hitam sedang mengadakan briefing rahasia. Mereka adalah para agen intel Korea Utara yang dipimpin langsung oleh Kim Soo tangan kanannya. Chan Wook memimpin pengarahan. Targetnya, Ri Chol. Chan Wook menambahkan, agar menggunakan bahasa Mandarin selama di pesawat, dan jangan sampai komunikasi kita disadap. Minibus itu bergerak. Para agen satu persatu turun dan menyebar di terminal keberangkatan. Di sisi lain, gadis misterius yang sempat terlihat berolahraga di apartemen mewah, kini berjalan cepat di area check-in. Ia mengenakan masker dan kacamata gelap. Tanpa bicara sepatah kata pun, ia langsung naik menuju kabin pesawat. Tak lama kemudian, Kim Soo dengan langkah tenang tapi penuh kewaspadaan, ia juga menaiki pesawat lebih awal, mendahului anak buahnya. Ketika pesawat hampir lepas landas, keluarga Yongjun datang berlari tergesa ke loket pemeriksaan. "Penerbangan ke Hawaii, kami terlambat," teriak Yongjun dengan napas tersengal. Untungnya, staf bandara yang ramah mengizinkan mereka tetap ikut penerbangan. Bahkan karena pesawat tidak terlalu penuh, staf itu menghadiahkan 2 kursi kelas bisnis untuk Suzy dan Diana. Keluarga kecil itu pun senang bukan main. Yongjun mencium tangan istrinya sebelum berpisah kabin. Di kabin kelas bisnis, kepala pramugari mengatur segala persiapan dengan tegas namun ramah, dibantu oleh pramugara muda bernama Hyun. Para penumpang, di sisi kanan Suzy dan Diana duduk berdampingan, penuh rasa takjub dengan kemewahan kabin. Di depan mereka, seorang ibu mertua dan menantu hamil tampak sibuk mengatur barang bawaan. Di baris berikutnya, anggota DPR Korea Selatan bernama Tuan Jang dan asistennya sedang membaca dokumen sambil sesekali mengeluh tentang pelayanan maskapai. Dan di kursi depan paling kanan, seorang pria kantoran tampak pucat. Ia terus meneguk air sambil menelan obat tidur karena terlalu takut terbang. Wanita bermasker misterius itu duduk di kursi paling depan kabin kelas bisnis. Suara pilot terdengar lembut melalui pengeras suara, mengumumkan bahwa pesawat Hawaii Air siap lepas landas. 가면 되냐? 예, 가시면 됩니다. Di kabin tengah kelas ekonomi, para penumpang bersiap menikmati perjalanan panjang ke Hawaii. Namun, suasananya berbeda di bagian belakang pesawat. Hanya ada Kim Soo, sang agen rahasia Korea Utara, yang duduk sendirian dengan pandangan tajam, menyusun strategi. Ia berkoordinasi lewat earpiece kecil di telinganya, memberi perintah pada anak buahnya agar segera mencari sosok Ri Chol, pengkhianat negara. Para agen itu pun berjaga-jaga sambil menelusuri lorong pesawat dengan tatapan penuh siaga. 이거 주세요. 에딘 거. 네, 준비해드렸습니다. Sementara itu, di kabin kelas bisnis, wanita misterius bermasker segera berdiri dan melangkah cepat menuju toilet, berusaha bersembunyi sebelum identitasnya terungkap. Masih di kelas bisnis, pramugara muda bernama Hyun, dengan ramah melayani para penumpang. Ia sempat bertegur sapa dengan Suzy dan putrinya Diana, menawarkan kacang pedas dan minuman cola. Suzy menolak minuman keras dengan sopan, memilih cola, sementara Diana tampak riang menikmati camilan di kursinya. Di kabin bisnis, Hyun menerima instruksi dari kepala pramugari Kim untuk bertukar posisi dengan kru yang berada di kelas ekonomi. Di kabin tengah ekonomi, Hyun duduk di kursi kosong dan berkenalan dengan seorang kakek bernama Sugiono yang hendak pergi ke Hawaii untuk menengok cucunya yang telah membawa boneka beruang kecil sebagai hadiah. 수다 좋죠. 저 듣는 거 좋아합니다, 어르신. 저 비행 시간도 긴데. 어르신 잠깐만. 죄송합니다. 어르신 잠깐만 좀 우리. Kembali ke kelas bisnis, Suzy sakit perutnya akibat terlalu banyak memakan kacang pedas.
Ia segera beranjak menuju toilet, namun toilet di sana sudah digunakan oleh Yong Jonita bermasker misterius tadi. Karena tak tahan, Suzy akhirnya berlari kecil menyusuri lorong pesawat mencari toilet lain. Di tangannya, masih tergenggam kacang pedas yang ia niatkan untuk dibawa kepada suaminya. Setibanya di kabin ekonomi tengah, ia mendapati Yongjun sedang mengobrol akrab dengan kakek Sugiono. Suzy pun menyapa mereka dengan senyum dan Yongjun memperkenalkan Suzy kepada kakek tua itu. Tanpa banyak basa-basi, Suzy menyerahkan kacang pedas yang dibayongjunnya kepada suaminya. Sementara Suzy buru-buru berjalan lagi menuju toilet yang ada di bagian belakang pesawat. Setelah Suzy menyerahkan pesan terakhir pada suaminya, Yongjun segera menuju kabin depan kelas bisnis untuk menggantikan posisi istrinya dan mengawasi Diana. 따님 여기 있습니다. Mereka membahas keberadaan Richol yang hingga kini belum juga ditemukan di antara para penumpang Suzy. Datang tergesa-gesa hendak menggunakan toilet. Ia sempat berhenti di depan para agen. Beberapa saat kemudian, Chan Wook melapor pada komandannya bahwa Richol tidak ditemukan di pesawat. Ia memerintahkan anak buahnya untuk melakukan sabotase terhadap penerbangan tersebut. Para agen mulai bergerak serentak, dengan bahasa Mandarin tidak mudah disadap. Tanpa mereka sadari, pramugara Hyun yang kebetulan melintas mendengar percakapan itu. Ia segera berlari menuju kepala pramugari untuk melaporkan rencana pembajakan. Namun laporannya dianggap tidak serius. Beberapa menit kemudian, situasi berubah total. Para agen rahasia mulai melancarkan aksinya. Mereka mengeluarkan pistol dan pisau, membuat kepanikan. Sementara Kim Soo dan anak buahnya memaksa semua orang berkumpul di kabin tengah kelas ekonomi agar mudah diawasi. Dalam kekacauan itu, Kim Soo menyeret kepala pramugari sebagai sandera dan memaksanya menuju ruang kokpit. Ancaman di hadapan pintu kokpit memaksa pilot membuka pintu dan menuruti perintah untuk mengubah jalur penerbangan menuju Korea Utara. 당장 항로 변경하라. Sementara itu, di Seoul markas besar NIS digemparkan oleh laporan pembajakan pesawat Hawaii Air yang baru saja lepas landas. Para petinggi NIS memantau situasi melalui satelit dan komunikasi darat, dan muncul kabar salah satu agen aktif berada di dalam pesawat. 비행기 탄 요원한테 수시로 정보받고. Kembali di udara, para penumpang yang dikumpulkan di kabin tengah hanya bisa diam dalam ketakutan. Kim Soo terus memperhatikan satu persatu wajah penumpang, mencari sosok Richol di antara mereka. Langkahnya ia menyingkap masker yang menutupi wajah wanita itu. Seketika suasana hening. Ternyata wanita tersebut bukan Richol, melainkan Ansera, artis K-pop terkenal yang mirip dengan target Kim Soo, memandangi wajah wanita itu beberapa detik sebelum akhirnya berpaling. Di tengah ketinggian ribuan meter di atas langit Pasifik, ia menyadari bahwa misi ini tidak akan berjalan semudah yang direncanakan. Alasan Ansera terus menutupi wajahnya sejak awal perjalanan adalah demi menjaga privasinya sebagai artis ternama. 너 누구가? Ke tempat lain di markas besar NIS, suasana mendadak riuh. Berdasarkan hasil identifikasi penumpang ditemukan nama yang mencengangkan, Richol. Buronan utama pemerintah Korea Utara ternyata berada di dalam pesawat yang sedang dibajak itu. Lebih mengejutkan lagi, laporan tambahan menyebutkan bahwa Richol telah mengubah wajahnya melalui operasi plastik. 뭐야 저 아줌마는. 현재 최기순의 모습입니다. Kembali di kabin belakang, Suzy baru saja keluar dari toilet setelah menyegarkan diri. Namun tanpa sengaja, dompet dan uang recehnya terjatuh berserakan di lantai. Suara gemerincing itu terdengar oleh seorang agen Korea Utara. Ia menendang pintu toilet dan menyerang dengan pisau yang disembunyikan di balik lengan bajunya. Dalam sekejap Suzy menangkis memutar pergelangan lawannya dan menghantam bagian leher hingga sang agen roboh tak sadarkan diri. Tubuh agen itu jatuh di lantai. Terungkaplah identitas sebenarnya Suzy. Wanita paruh baya yang selama ini dikenal sebagai penjual kue keliling, ternyata adalah Richol, mantan agen rahasia Korea Utara yang selama bertahun-tahun bersembunyi di balik identitas
palsu dan wajah baru hasil operasi, plastik. Sementara itu, di kabin tengah, Liang mulai kehilangan kesabaran mengambil langkah ekstrim. Ia mengaktifkan pengeras suara pesawat, memberikan peringatan keras bahwa jika Richol tidak segera menyerahkan diri, mereka akan menjatuhkan pesawat itu. Ancaman tersebut membuat Richol, atau kini Suzy, sadar bahwa ia tak lagi memiliki pilihan. Ia memeriksa kondisi sekitar, memperhitungkan jumlah musuh, dan merancang strategi untuk mengambil kembali kendali pesawat. Di sisi lain, Yongjun yang cemas karena Suzy tak kunjung kembali, meminta izin pada Diana, putrinya. Ia menenangkan gadis kecil itu dan menitipkannya pada kakek Sugiono. Tanpa menimbulkan kecurigaan, Yongjun berjalan cepat ke arah belakang pesawat, menembus kerumunan penumpang yang panik. Namun sesampainya di sana, ia menemukan toilet kosong, dengan bekas perkelahian dan noda darah di lantai. Kepanikan dan kekacauan di kabin belakang. Yongjun memperhatikan sesuatu yang tergeletak di lantai. Sebuah laptop, layar yang masih menyala redup. Ia tahu benda itu bisa menjadi kunci untuk membalikkan keadaan. Sementara itu, di kabin tengah kelas ekonomi, salah satu agen Korea Utara mulai menekan pramugari Kim untuk menyerahkan daftar lengkap nama penumpang. Namun Kim menolak, meski senjata diarahkan tepat ke wajahnya. Tak sabar menunggu, sang agen kemudian menarik pramugara Rahyun dan menjadikannya sandera. Rahyun dipaksa berjalan menuju ruang arsip tempat daftar penumpang disimpan. Namun dari balik pintu muncul Suzy atau Richol, yang dengan cepat melancarkan serangan. Agen Korea Utara itu tumbang. Pertemuan tak terduga di ruang arsip itulah yang menjadi titik awal perlawanan. Suzy segera memusnahkan seluruh data penumpang agar identitas para warga sipil tetap aman dari tangan musuh. Di sisi lain, Yongjun sudah berhasil menyusup ke ruang bagasi dan menuju ke ruang mesin. Di sana ia meretas sistem kendali pesawat yang dikunci para pembajak. Dalam beberapa detik, panel digital di depannya menampilkan akses penuh ke sistem penerbangan. Ternyata Yongjun bukanlah penumpang biasa. Ia adalah hacker kelas tinggi dengan kemampuan di luar nalar. Seseorang yang mampu mengubah arah permainan hanya dengan satu perangkat sederhana. Kembali pada Suzy, ia kini mengenakan seragam pramugari yang diambil dari ruang ganti kru. Satu persatu agen Korea Utara di sekitar kabin tengah dilumpuhkan dengan gerakan cepat dan senyap. Sebelum beraksi lebih jauh, Suzy sempat menitipkan tas pinggang berisi uang dan paspor keluarganya. Rahyun menyelinap ke ruang bagasi, mencari benda UIJ bisa digunakan, sedangkan Suzy bergerak dari kursi ke kursi, menyingkirkan lawan tanpa suara di ruang mesin. Yongjun, penumpang yang tadi duduk tenang di kelas ekonomi, kini tampak fokus menembus sistem keamanan pesawat. Yongjun bukan sembarang hacker, melainkan agen rahasianis yang sedang menjalankan misi penyamaran. Ia langsung mengirimkan laporan identitas para pembajak, lengkap dengan posisi dan jumlah mereka, ke markas besar NIS di Seoul. Namun pesan dari NIS datang mengecewakan. Permintaan Yongjun untuk kembali bertugas ditolak mentah-mentah. Statusnya sudah lama pensiun, dan jika ia nekat bertindak tanpa izin, seluruh dana pensiunnya akan dibekukan. Di ruang mesin yang temaram, Yongjun hanya bisa menatap layar laptopnya dengan perasaan hampa. Ia merasa terjebak, mampu berbuat banyak tapi dilarang sepenuhnya. Beberapa detik kemudian, pesan baru muncul. NIS memberitahu bahwa di pesawat itu ada agen aktif yang sedang menyamar. Mereka memerintahkan Yongjun untuk tidak bertindak, cukup mengawasi dari jauh. Yongjun menarik napas panjang. Kali ini ia harus menahan naluri lamanya sebagai agen dan pasrah menyaksikan situasi di udara yang semakin genting. 용님, 저희 팀이 또 있습니다. Di kabin tengah kelas ekonomi, Suzy bergerak cepat. Dengan wajah tertutup masker, ia melumpuhkan satu persatu agen Korea Utara tanpa suara. Ia sengaja menyamarkan diri agar Diana, putrinya, tak pernah tahu bahwa ibunya adalah buronan paling dicari dari Korea Utara.
Setelah berhasil mensterilkan kabin tengah, Suzy melangkah menuju kelas bisnis. Di tengah kekacauan, suara dari jam tangan canggihnya terdengar, panggilan dari pramugara Rahyun. Ia melapor bahwa ada bantuan dari seorang pensiunan agen NIS yang kini ikut turun tangan diam-diam. Usai menyampaikan kabar itu, Rahyun kembali menjalankan rencananya untuk mencari perlengkapan berguna di ruang bagasi pesawat. Sementara itu, di ruang mesin, Yongjun tak tahan hanya menjadi penonton. Meski sudah dilarang oleh NIS, ia memutuskan beraksi dengan caranya sendiri. Tanpa senjata, hanya lewat keahliannya sebagai hacker, ia berhasil mengubah rute penerbangan kembali menuju Hawaii, memicu kegaduhan di seluruh kabin akibat ketidakstabilan pesawat. Namun keberaniannya berujung celaka. Sistem keamanan pesawat mendeteksi aktivitasnya, dan Kim Soo segera menyadari sumber gangguan itu. Tanpa ragu, sang komandan turun langsung ke ruang mesin. Dalam sekejap, Yongjun tertangkap ditodong pistol dari belakang. Sementara itu, di kabin depan, Suzy terus melanjutkan misinya, tanpa tahu bahwa suaminya kini berada dalam bahaya. Pertarungan sengit pecah di kabin depan. Suzy kini berhadapan langsung dengan Chan Wook, tangan kanan Kim Soo yang dikenal kejam dan terlatih. Namun situasi berubah ketika Kim Soo tiba-tiba menembak Chan Wook tanpa ragu. Peluru itu tidak membunuhnya. Kim Soo terdengar mendekat. Di tangannya, Yongjun diseret dalam keadaan tertodong pistol di pelipis. Suzy tak punya pilihan. Melihat nyawa suaminya di ujung senjata, ia memilih menyerahkan diri. Kim Soo segera menyekap keduanya di kabin belakang Diana, yang menyaksikan orang tuanya digiring dengan tangan terikat, menahan air mata sambil menggenggam boneka hadiah dari kakek Sugiono. Meski hatinya hancur, bocah itu berusaha kuat. Eli, salah satu agen Korea Utara, memperhatikan bocah itu dengan curiga. Nalurinya mengatakan ada hubungan antara anak kecil ini dan Richol. Ia pun mendekat. Tanpa ragu, kakek Sugiono berpura-pura menjadi wali Diana. 제 딸이 맞네요. Bahkan Ansera, sang artis K-pop, ikut mengaku sebagai ibunya demi melindungi si kecil. Kecurigaan Lee pun perlahan mereda. Sementara itu, di kabin belakang, Suzy dan Yongjun duduk berhadapan dalam sunyi. Tak ada lagi rahasia di antara mereka. Suzy akhirnya tahu bahwa suaminya bukan sekadar teknisi laptop biasa, melainkan pensiunan agen rahasia NIS. Yongjun menceritakan segalanya, bagaimana dulu ia ditugaskan untuk memata-matai Suzy, sang buronan Korea Utara. Ia mengaku awalnya hanya menjalankan perintah, berpura-pura menjadi gelandangan saat mengawasinya. Namun seiring waktu, kebaikan hati Suzy mengubah segalanya. Di tengah misi dan kebohongan, ia justru jatuh cinta pada wanita yang seharusnya ia tangkap. Di ruang sempit kabin belakang, Yongjun menatap Suzy dengan mata penuh ketulusan. Ia menegaskan bahwa pernikahan mereka bukan bagian dari misi pengintaian. 당신은 이 우석환이의 유일한 아내이자. Sementara itu, suasana di kabin tengah kelas ekonomi mulai berubah. Para penumpang hanya bisa pasrah kini mencoba merancang perlawanan ketika para agen Korea Utara lengah. Namun 3 pria misterius tiba-tiba menyerang anak buah Kim Soo. Tak lama kemudian, Chan Wook muncul dan menghampiri mereka dengan senyum dingin. Terungkap bahwa ketiga pria itu adalah anak buah Chan Wook sendiri, yang sejak awal berpura-pura patuh pada Kim Soo. Chan Wook dan kelompoknya berniat mengkhianati komandannya sendiri demi keuntungan pribadi. Mereka berencana merebut kunci hulu ledak nuklir milik Korea Utara. Kim Soo yang tak sempat melawan akhirnya dilumpuhkan dan diikat. Komandan yang dulu ditakuti sekarang tersungkur. Wajahnya berlumuran darah. Setelah berhasil mengambil alih situasi, Chan Wook memerintahkan pilot menurunkan ketinggian pesawat ke level rendah. Rencana mereka jelas, melompat keluar dari pesawat dengan parasut sambil membawa Richol.
항로 바꾸고 지금 당장 8,000피트로 낮추라. Di ruang belakang, Yongjun dan Suzy hanya bisa saling pandang ketika melihat Kim Soo kini disekap bersama mereka. Kim Soo yang dulu menjadi ancaman kini justru korban pengkhianatan. Dengan suara parau, Kim Soo mengungkapkan dugaannya. Chan Wook dan anak buahnya berencana membawa Richol hidup-hidup, lalu menjualnya ke pasar gelap sebagai aset intelijen bernilai tinggi. Richol atau Suzy menjadi incaran karena rahasia besar yang tersimpan di dirinya. Pupil matanya adalah kunci aktivasi hulu ledak nuklir Korea Utara, ciptaan sang ayah, Park Sun. Demi menjaga rahasia itu, Park Sun rela tewas terbunuh 11 tahun lalu oleh lawan politiknya yang gila kekuasaan. Setelah mendengar pengakuan Kim Soo, Suzy, Yongjun, dan Kim Soo akhirnya bersatu. Mereka bertekad merebut kembali kendali pesawat dan menyelamatkan semua penumpang. 내가 그 말을 어떻게 믿어? 너하고 나 사이에 그런 믿음도 없었단 말이야. Dari ventilasi atas kabin, pramugari Yoon muncul membawa senjata kejut listrik. Ia membebaskan ketiganya. Lalu bersama-sama menyusun rencana. Yongjun dan Yoon akan mengendalikan pesawat dari ruang mesin, sementara Suzy dan Kim Soo menghadapi Chan Wook serta pasukannya. Pertarungan berlangsung sengit, namun kerjasama mereka berhasil. Chan Wook dan anak buahnya dilumpuhkan, dan situasi kembali terkendali. Ketika suasana mulai tenang, kakek Sugiono terlihat tersenyum lega sambil menuntun Diana mendekati orang tuanya. Namun tiba-tiba suara tembakan memecah keheningan. Kim Soo ambruk bersimbah darah, ditembak oleh kakek Sugiono sendiri. Kakek yang tampak ramah itu ternyata musuh lama keluarga Suzy. Pembunuh Park Sun yang selama ini menyamar di antara para penumpang. Sambil menodongkan pistol dan menyandera Diana, ia menuntut Suzy ikut bersamanya melompat keluar pesawat. Jika menolak, bom yang ia pasang akan diledakkan. Suzy tertegun, air matanya menetes. Tapi sebelum sempat mengambil keputusan, Yongjun bergerak cepat, mengangkat senjata kejut listrik, dan menodongkan langsung ke arah kakek Sugiono. Siap mempertaruhkan nyawa demi melindungi keluarganya. Senjata kejut di tangan Yongjun tiba-tiba macet. Dalam sekejap kakek Sugiono yang diliputi amarah menembaknya. Suzy terpaksa menurut, mengenakan parasut demi keselamatan semua orang. Namun sebelum melompat, ia sempat membisikkan pesan pada Diana agar membuang boneka beruang pemberian kakek itu saat mendapat aba-aba. Begitu pintu darurat pesawat terbuka, Diana melempar boneka itu keluar, dan Suzy mendorong kakek Sugiono hingga terhempas bersama boneka yang ternyata berisi bom. Ledakan besar pun terjadi di udara, mengakhiri hidup musuh lama keluarga mereka. Suzy segera memeluk Yongjun yang tertembak, mengira suaminya tewas. 엄마가 쌍이 나면 던져. Di udara. Namun ternyata ia masih hidup, terlindungi rompi anti peluru pinjaman Lee. Tak lama Lee berpamitan. Misinya membawa pulang Richol ke Korea Utara gagal total, dan dengan parasut ia melompat meninggalkan pesawat. Sementara itu di kokpit, sang pilot memutuskan untuk tetap meneruskan penerbangan ke Hawaii. Karena bahan bakar hampir habis. NIS menyetujui keputusan itu meski heran, agen aktif mereka di pesawat sama sekali tak memberi laporan. Di kabin, para penumpang akhirnya membelenggu para pembajak yang tersisa. Setelah perjalanan panjang penuh ketegangan, pesawat mendarat dengan selamat di Hawaii. 예정대로 하와이로 운항하겠습니다. 여기는 HA054 상황 보고하겠습니다. Sesampainya di sana, keluarga Yongjun memutuskan berlibur. Di tepi pantai,
Yongjun akhirnya jujur bahwa hadiah liburan dari tutup botol hanyalah akal-akalan. Ia menggunakan tabungan pensiunnya selama 10 tahun demi kejutan kecil untuk keluarganya. Suzy terkejut sekaligus kesal tapi akhirnya hanya bisa tertawa. Di bandara satu penumpang ternyata masih tertinggal. Pria kantoran yang mabuk udara di awal cerita. Ia baru terbangun dan barulah terungkap. Dialah agen aktif NIS bernama Gus Wong yang gagal total menjalankan tugas karena teler akibat obat tidur. Beberapa bulan kemudian, Suzy kembali berjualan kue di pasar. Namun kedamaiannya tak berlangsung lama ketika sekelompok orang datang membawa hadiah liburan baru ke Lombok. Suzy hanya bisa menatap langit sambil mendesah. Mungkin ini ulah suaminya lagi. Petualangan keluarga kecil itu pun belum berakhir. Tapi film pun tamat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ya. Sampai bertemu review film selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Adios amigos.